barang siapa menggunakan merek sama pada keseluruhan itu diancam 5 tahun dengan denda miliaran, apalagi sama pada pokoknya itu juga bisa diancam, kurang lebih begitulah. Itulah fungsi pendaftaran merek tadi. Ya kumpul-kumpul kami suka nyanyi, ternyata dia melihat sisi lainnya, artinya bahwa ini boleh untuk dilanjut. Akhirnya jadilah The Lawyer. Jadi The Lawyer ini adalah satu band di bawah naungan ST12. Berjalan ku maju walau dengan pilu, ku tetap bersabar. Halo Bang. Halo. Wah, ini Apa kabar? saudaranya Bayu nih. Iya benar. Apa Dulu kabar? kan pernah sempat Iyalah. ketemu, tapi kan kalau kita sih nggak ngobrol-ngobrol sama Bayu aja Ini satu ngobrol-ngobrol. kehormatan didatangi. Iya, terima kasih Apa banyak kabar, juga. sehat? Alhamdulillah. Abang sehat. Alhamdulillah sehat. Ini sengaja mampir Bang, soalnya tadi lewat juga. Ah. Terus kayaknya ini rumahnya Bang Hengki nih, makanya mampir ke sini Bang. Oke. Boleh atas ngobrol-ngobrol nggak? kita. Siap. Nah, kita naik ke atas buat ngobrol-ngobrol sama Bang Hengki. Ini lagi berantakan nih. Nggak apa-apa Bang. Wah, lagi renov nih Bang ya. Ya. Makin enak aja nih ruangan. Duduk. Sini aja deh, di tengah. Nah. Selamat datang nih. Ini kantor baru atau ruangan baru atau Enggak lah, tetap ruangan lama aja. ruangan lama? Tapi Lagi lagi renovasi. lagi renovasi. Nah ini Baladede. Jadi kan orang tuh buta hukum ya. Nggak ada salahnya kalau kita tuh berteman, bersaudara dengan seorang lawyer. Kalau di Bandung udah berkelas lah. Mungkin Baladede tuh belum kenal nih Bang dengan Bang Hengki. Tapi kalau mungkin sebagian Baladede yang suka nonton sosmed pasti udah nggak asing lagi. Jadi beliau ini adalah pakarnya apa ya? Kekayaan intelektual. Nah itu kalau orang tuh belibetan kalau ngomong soal politik atau soal bahasa pengacara tuh agak sedikit yang gimana ya, mikir gitu loh. Ini ngomong-ngomong terima kasih nih dihadiri IDJ Novia Channel ini. Iya, sama-sama. Ini kalau bicara Bayu harus ingat beliau ini adalah saudaranya ya. Iya betul banget, betul banget. Cuman kalau orang tuh berbeda. Aku pikir meneruskan Bayu jadi peramalan. Ya. Belum waktunya. Belum Mungkin next kalau misalkan udah ada wahyu dari yang di atas, kita jalan. Tapi karismanya ada ini. Insya Allah, terima kasih banyak nih Bang. Baru pertama kali orang bilang karisma. Karena selama ini kita kan bikin konten yang apa sih, di luaran terus nih, warung terus, kuliner terus. Sekarang ya ini agak serius, jadi agak deg-degan juga. Sampai orang bikin ini nih, bikin catatan karena ini bukan orang sembarangan. Karena ini salah satu orang yang orang tuh mau bisnis nih, jadi orang datang ke sini sengaja, bukan tidak sengaja, tapi sengaja dan tidak sengaja sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan karena kan orang mau buka bisnis nih Bang. Jadi buka bisnis kan kalau misalkan katanya kita tuh harus punya izin atau kalau misalkan kita punya merek
pengen punya merek tuh harus seperti apa biar diakui, maksudnya gitu. Nah, katanya sih dengan desas-desus si Bang Hengki ini salah satu salah satu konsultan kekayaan yang intelektual ya. Nah, lebih ini kerjaan ini tuh emang udah abang geluti berapa tahun nih Bang? Nah, ini yang menarik kita bahas. Karena selama ini kan awalnya memang saya itu dikenal oleh banyak teman atau orang konsultan kekayaan intelektual. Tapi seiring waktu saya banyak menangani perkara seperti perkara public figure, artis kayak Charlie, Jamal dan lain sebagainya. Namun kita bahas dulu ya. Konsultan kekayaan intelektual ini berdasarkan peraturan pemerintah tentang konsultan kekayaan intelektual dan peraturan presiden tentang tata cara menjadi konsultan kekayaan intelektual. Konsultan kekayaan intelektual ini adalah orang ahli kalau menurut di peraturan itu di bidang paten, merek, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, konsultan kekayaan intelektual sendiri ada satu perbedaan dengan lawyer karena dia ikut pendidikan, disumpah di depan menteri, dilantik oleh menteri. Itu bedanya. Nah, konsultan ini sendiri apa sih konsultan kekayaan intelektual yang dikerjakan? Yang dikerjakan tuh banyak ya. Seperti merek, paten, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Mungkin kalau kita bahas itu kan terlalu panjang. Lebih enaknya yang lagi rame bahas merek ini. Iya, betul. Nah, karena itu nyambung dengan yang kenapa orang datang ke sini, Bang. Gitu. Iya. Nah, kita bahas merek ya. Merek ini berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek ini adalah tanda, bisa berbentuk huruf, kata, warna, atau susunan warna. Bahkan sekarang sudah bisa merek suara. Oh gitu? Ya, seperti teng, noneng, teng, itu. Oh iya, betul-betul. Nah, merek suara. Untuk membedakan barang satu dengan barang lainnya, itu mereknya. Kenapa merek ini perlu didaftarkan? Mendaftarkan merek ini untuk mendapat hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Karena dasar pelindungan merek itu akibat didaftarkan. Iya, betul. Nah, tapi orang banyak salah pendapat. Pak, tolong urus izin merek saya. Nah, ini salah ini. Perizinan dengan pendaftaran merek ini berbeda. Kalau mengurus perizinan, biasanya kalau ajas formalnya dipenuhi, persyaratannya dipenuhi, maka izin itu keluar. Iya. Kalau merek ini kita mohonkan untuk mendapatkan hak dari negara, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Nah, setelah merek ini didaftarkan, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui karena kita minta hak ya. Iya. Setelah merek ini didaftarkan, ada yang disebut pemeriksaan formalitas, kelengkapan persyaratan merek. Iya. Nah, setelah itu selesai, maka akan masuk tahapan pengumuman selama 2 bulan. Tahapan pengumuman ini adalah hak publik. Artinya, selama masa pengumuman, siapapun boleh untuk mengajukan keberatan dengan alasan hukum yang kuat tentunya. Iya. Nah, setelah tahapan pengumuman ini selesai, maka akan masuk ke tahapan substantif, pemeriksaan substantif yang akan dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa merek gitu. Nah, tahapan substantif ini biasanya akan berpedoman pada pasal 20 dan pasal 21. Iya. Artinya begini, di pasal 20 dan 21 itu mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftarkan atau yang akan ditolak pendaftarannya. Iya. Nanti merek yang didaftarkan tadi akan dicek. Apakah merek ini bertentangan dengan norma agama, Pancasila, sosial budaya, maka merek itu akan ditolak. Oh, iya. Nah, termasuk apabila merek itu mendekati atau menyamai simbol negara, seperti bendera, simbol-simbol pemerintah, maka merek itu akan ditolak juga. Nah, termasuk merek itu juga akan ditolak apabila mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar atau persamaan pada pokok dengan merek yang sudah terdaftar. Itu pasti ditolak. Yang lebih jelas lagi ya, merek itu akan ditolak apabila diajukan oleh pemohon beretika tidak baik. Nah, itu fungsi merek. Nah, ada pertanyaan orang, apakah merek yang tidak didaftarkan ini akan mendapat perlindungan? Jawabannya tentu tidak. Karena dasar hak kepemilikan merek seperti yang diatur di pasal 3
akibat didaftarkan. Kalau tidak terdaftar nggak bisa. Oh, iya. Jadi sayang sekali ya kalau kita punya merek tidak didaftarkan. Kenapa? Pertama, seseorang yang berinisiatif membuka usaha, tentu cita-cita dia ingin perusahaannya suatu saat menjadi besar. Setelah besar bisa diwariskan. Bagaimana mau diwariskan mereknya kalau mereknya tidak terdaftar? Karena siapapun bisa menggunakannya. Itulah kepentingan pendaftaran merek. Nah, apakah orang menggunakan merek terdaftar bisa dipidana? Tentu bisa, karena diatur di pasal 100. Barang siapa menggunakan merek sama pada keseluruhan, itu diancam 5 tahun dengan denda miliaran. Apalagi sama pada pokoknya, itu juga bisa diancam. Kurang lebih begitulah. Itulah fungsi pendaftaran merek tadi. Kita lihat ya, perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan yang banyak cabang franchise di mana-mana, tentu mereknya terdaftar. Kalau tidak terdaftar, siapapun bisa menggunakan merek itu. Iya, Nah, betul. itulah kurang lebih fungsi pendaftaran merek itu. Iya. Gunanya. Terus nih Bang, kalau misalkan Abang kan itu merek, Ya. merek untuk mendapatkan hak paten atau apa? Hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Iya. Salah satu upaya untuk melindungi jasa investasi online dengan mendaftarkan merek tersebut guna mendapatkan hak eksklusif yang diberikan oleh negara sebagai upaya untuk mengantisipasi orang lain menggunakannya tanpa izin pemilik merek terdaftar. Ada pertanyaan, merek kami digunakan pihak lain untuk barang sejenis, namun ada beberapa warna etiket yang dirubah. Apakah dapat dipidana? Dalam hukum pidana, ada azas pertanggungjawaban pidana. Jadi seseorang itu baru bisa dihukum jika melanggar unsur dalam pasal hukum pidana. Kalau saya amati pertanyaan, merek yang digunakan oleh pihak lain adanya perubahan sebagian warna. Artinya tidak sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar. Maka dapat dimungkinkan pihak tersebut telah menggunakan merek yang sama pada pokoknya. Tapi perlu diketahui, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara merek satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi unsur maupun cara bunyi dan ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Nih Bang, kalau ngobrol terlalu fokus tuh emang kayak kita tuh larinya ke mata ya Bang, ngantuk, pusing ya akhirnya kan. Nah kalau itu tadi yang Abang jelaskan itu tentang profesi Abang ya. Sekarang orang tuh dengar katanya Abang juga nyanyi. Oh. Nah itu penasaran. Sejak kapan sih Abang suka nyanyi atau mungkin gabung dengan apa ya artis-artis terkenal gitu loh Bang? Jadi kalau suka nyanyi itu hobi ya, udah lama. Saya tidak pernah membayangkan akan rekaman. Nah kebetulan saya sendiri adalah pengacara Charlie. Iya. Termasuk saya juga banyak menangani kasus-kasus Charlie ya. Iya. Dan kebetulan di ST12 juga saya berteman. Iya. Berteman. Nah PP ST12 manajemen drummer itu. Ya kumpul-kumpul kami suka nyanyi, ternyata dia melihat sisi lainnya, artinya bahwa ini boleh untuk dilanjut. Akhirnya jadilah The Lawyer. Jadi The Lawyer ini adalah satu band di bawah naungan ST12. Nah kebetulan di The Lawyer ini uniknya untuk 4 lagu ini dibantu juga dengan setiap band. Pepenya, Pepe gitaris. Kemarin itu kita sudah rilis album perdana Hukum Cinta, aransemennya Pepe, drummer Pepe, Indra juga terlibat. Terus Indra ini kalau tidak, Indra dari Ethiopia itu, Indra dari band Ethiopia ya. Terus Rizal juga. Jadi semua konsep
milik ST12 ini. ST12 ini sebagai produser juga kan. Nah kebetulan yang ngarang juga Pepep. Oh. Nah dalam klip ini banyak melibatkan beberapa figur artis ya, seperti Joe Prodipo, terus ada juga Jamal Preman Pensiun, Willy. Nah itu, inilah ceritanya. Insya Allah beberapa bulan ke depan kita akan launching 3 lagu. Nah, nih kita wajib datang nih. Soalnya kayaknya lagunya agak-agak sedikit. Kalau mungkin lagunya lebih ke zaman sekarang ya, Bang. Ya. Jadi kayak melo, galau. Kan itu kan lagi apa sih? Lagi digandungi masyarakat Indonesia tuh. Kalau yang galau-galau kayak gitu. Ya. Nah, boleh nggak salah satu lagu Abang nyanyiin di sini? Kayak Enggak, dengan suara Abang langsung. Wah, suara asli. Iya nggak? Oh gitu. Kan pasti Balada DJ juga penasaran. Berjalan ku maju walau dengan pilu, ku tetap bersabar. Sakitnya di kalbu sampai ku mengadu, diriku mengeluh. Nanti di Bennett YouTube-nya kalau kepanjangan. Karena lebih begitu. Suaranya enak didengar tapi nggak asing ya kan. Jadi kayak suara Bang Hengki ini diarahkan ke Melayu oleh PPP. iya, diarahkan karena kalau ST12 tiap band itu udah kayak punya ciri khas sendiri tuh. Jadi ke Melayu-Melayuan. Jadi udah kayak punya apa ya? Kayak udah memproklamirkan kalau misalkan band itu band bertema Melayu gitu ya, Bang. Nah, kenapa sih Bang Hengki itu lebih tertarik untuk gabung dengan band yang Setia Band atau apa sih ST12, atau karena emang Bang Hengki pernah memegang kasusnya salah satu di antara mereka, atau karena emang seneng gitu loh, Bang? Iya, di samping aku memegang kasusnya, banyak memegang penanganan pemasalah perkara. Lagu ini kan satu ungkapan hati ya. Kita bisa berbicara cinta, berbicara benci, senang, berhayal, misalnya memberi semangat, itu memang menarik ya di lagu itu. Itu salah satunya. Kebetulan Gayung Besambut, ST12, oke, kita garap The Lawyer ini. Itulah ceritanya. Nah ya, kebetulan The Lawyer ini di TikTok sama di Instagram dan Facebook sudah menjadi official. Jadi kalau kita ngupload foto, ambil aja lagu itu. Hukum Cinta sudah ada ya. Oh, udah ada ya? Ya. Nah, Balada DJ yang suka dengan lagu-lagu melo, galau, coba diklik aja ya, Bang. Ya, karena udah ada. Spotify. Itu sudah ada. Terus apalagi Joke misalnya, Amazon sudah ada, Apple sudah ada itu. Jadi udah dimasukin ke situ ya, Bang? Ya, dari publish ya. Yang dari ST12 itu. Ya, karena memang mungkin itu salah satu grup band yang udah, kalau siapa sih yang nggak kenal, siapa sih yang nggak apa ya, yang nggak ingat dengan lagu-lagunya yang udah membooming kayak gitu. Terus ini sebenarnya Balada DJ kalau misalkan kita ada orang-orangnya, Bang, itu lebih seru lagi sebenarnya. Cuman kayaknya welcome mereka. Iya, tapi karena mereka lagi ada kegiatan masing-masing dan mungkin lagi ada show-show juga ya, Bang. Jadi yang tadinya orang mau ketemu juga akhirnya ya ini sebagai sahabatnya ya, Bang? Atau apanya sih, Bang, di situ? Iya, saya dibilang sahabat benar, dibilang sudah seperti saudara benar, dibilang lawyer juga ada benar. Iya, jadi tiga-tiganya ya, Bang, udah di tiga-tiganya. Jadi asik juga sih, pas banget orang tuh ketemu sama Bang Hengki ini karena ternyata Bang Hengki ini salah satu orang yang apa ya? Jadi kalau orang Sunda bilang tuh resep ngariungkeun artis anu ya yang berbobot ya, Bang, tentunya gitu loh. Enggak juga, saya sendiri kan
banyak menangani hak cipta. Kebetulan memang dengan beberapa artis ya suka kumpul-kumpul, Iya. suka ngobrol, Suka nongkrong-nongkrong gitu ya Bang? nongkrong gitu. Nah, lain kali kita nongkrong bareng Bang Hengki. Nah, terus kalau Bang Hengki itu kan yang namanya kita tuh pasti rekaman kan. Ini untuk awal mulanya Bang Hengki, kita kan depan mic itu pasti yang takutnya salah atau gimana. Terus Bang Hengki juga kan di situ bersatu dengan grup band yang udah terkenal kayak ST12 kayak gitu. Ada rasa ya mungkin entah minder, deg-degan atau apa gitu Bang? Ya, kalau nyanyi kan biasa seperti di karaoke rumah ya. Ya begitu diajak rekaman tentu ada nilai tanggung jawab yang kita tanamkan. Pertama, waduh gimana kedepannya ini, aduh gimana awalnya masuk rekaman, itu pasti ada. Tapi ya alhamdulillah Pep ini sangat mengarahkan saya, Pepeng juga sama, sehingga motivasi-motivasi yang dia berikan itu menghilangkan grogi yang besar, tapi masih ada grogi. Oh ya, keyboard juga nih diisi oleh Kiwo, keyboardnya ST12 ini. Setia Band, sorry, Setia Band. Jadi waktu kita take lagu itu ya beberapa kali salah itu pasti. Iya pastilah. Pasti beberapa kali salah, belum menghilangkan rasa grogi itu yang sangat sulit. Karena beda nyanyi biasa-biasa dengan teman begitu masa udah berekaman kok beda, kita butuh keseriusan. Tapi alhamdulillah dibimbing, diarahkan, dimotivasi ya, jadi berani-berani aja. Tanpa mereka ya nggak tahu saya, nggak tahu mau jadi apa nih. Rasanya gimana sih Bang kalau udah bisa rekaman kayak gitu? Nggak tahu ya, saya nggak pernah tercita-citakan ya. Saya lebih banyak nyanyi di kamar mandi, jujur aja. Nggak ada tercita-citakan, tapi mereka cara memandang mungkin yang berbeda. Karena saya setiap ada kumpul-kumpul dengan ST12 suka nimbrung, kalau ada nyanyi nimbrung, gitar-gitar. Nah, awalnya di sana, wah kok bagus katanya. Ayo kita coba, kita coba. Timbullah gagasan The Lawyer. Nah, The Lawyer ini seperti ku katakan di bawah manajemen ST12. Jadi totalitas milik ST12. Iya. Kalau The Lawyer itu kalau dengar-dengar kayak ini ya, kayak satu perkumpulan pengacara gitu. Padahal enggak juga sih, di sini isinya cuman ya mungkin kalau yang pengacaranya cuma Bang Hengki aja. Tapi di klipnya saya banyak melibatkan lawyer. Seperti yang perempuannya itu Sarah lawyer. Terus di Moge itu selain Willy yang bukan lawyer sama Joe, yang lain lawyer seperti Bang Aswin juga lawyer. Jadi saya melibatkan lawyer banyak. Oh gitu ya? Ya, bahkan di Moge itu dibantu oleh Biker Advokat Indonesia. Ya berarti nambah seru juga ya. Jadi isinya tuh campur aduk tapi ya semoga booming. Nah, itu salah satunya. Kita tinggal menunggu. Ini kalau beredar sudah beredar ya. Secara digital ini sudah bisa di-download secara digital, udah dijual. Karena saat ini kan tidak ada lagi penjualan fisik seperti CD, tapi penjualan secara digital. Iya, betul. Ya insya Allah selesainya lagu ketiga yang akan di-launching ini ditambah lagu pertama ya akan lebih diterima lagi kita. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan dan semoga. Oh ya, itu ada salah satu duet saya. Sama siapa tuh? Dengan Citra Happy Lestari. Citra Happy Lestari ini salah satu grup band Charlie Angel. Oh iya? Ya, Charlie Angel. Sama lah. Saya duetnya dengan Citra. Iya, karena kalau kita dengar suaranya Bang Hengki ini kayak nggak asing ya. Kayak ada campuran suara Iwan Fals, Charlie-nya juga ada, jadi serak-seraknya tuh ada di situ gitu loh Bang. Jadi itu yang bikin enak didengar dan menarik. Ini kan udah 1, 2, 3, 4 nih yang udah bikin. Nanti mungkin seterusnya ada album-album lagi yang lainnya Bang. Semoga aja. Kalau kedepannya ya insya Allah ya. Saat ini ST12 itu dengan The Lawyer ini bekerja sama single mini album ya. Mini album itu ada 6 lagu. Nah, kebetulan yang sudah rilis Hukum Cinta, yang sudah direkam dan siap bikin klip 3 lagu. Nah, rencana ketiga lagu ini menurut teman-teman band di launching sekaligus 3 lagu. Oh, langsung? Langsung.
Terus pastinya bakalan ada roadshow keluar kota kan. Iya. Nah, saya mau tanya nih Bang, apakah Abang akan meninggalkan profesi Abang sebagai pengacara atau akan jalan dua-duanya? Itu sempat kami bahas ke manajemen. Bagaimana kalau ada kedepannya dimungkinkan adanya show. Iya. Memang sudah ada sebenarnya kami itu dipanggil. Sudah ya Bang? Satu pertimbangan kan saya baru satu lagu. Nah, tunggulah saya bilang, masa aku satu lagu. Coba nyanyikan aja yang ST12 lama. Saya agaknya kurang tepat ya, nunggu aja mini album selesai. Terus kedua, coba susun antara profesi saya sebagai lawyer, sebagai konsultan, dan di The Lawyer. Jadi harus saling mengisi, tidak boleh ada salah satu ditinggalkan. Iya gitu. Soalnya kan kebanyakan orang itu kalau udah jadi artis nih, pasti profesinya tuh yang udah lama tuh pasti ditinggalkan. Saya gitu. enggak, insya Allah. Saya udah bilang, coba saling mengisi, jangan ada yang saling tinggalkan. Kan banyak waktu. Terima kasih banyak Bang Sama-sama. udah menerima saya untuk ya kita tanya bukan tanya jawab. Terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya juga terima kasih atas kehadirannya. Saya juga menyampaikan jangan lupa channelnya EDJ. Iya, like, comment, dan Channel. subscribe. Bang Hengki punya channel nggak sih? Saya ada Hengki Solihin MZ juga, baik Instagram, segala jejaring sosial saya sih. Oh, silahkan di follow. Nah, untuk Mbak DDJ jangan Tapi lupa. tidak pakai G, Hengki, nggak pakai G. Iya. G-nya nggak ada. NKY. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel EDJ Noppion. Jangan lupa tonton terus konten yang ini karena akan nambah ilmu buat kalian yang mau buka usaha, pengen punya merek sendiri ya. Nah, silakan datang ke Bang Hengki Solihin ya Bang. Betul. Kita bisa konsultasi ke website saya. Iya. KINTP.com. Nah, itu perlu nanti pokoknya di hashtag aja pasti ada ya kan. Nah, terima kasih Bang Hengki. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Sama-sama.